Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Orang melanjutkan pembahasan kitab fikih Al-Muyassar, masih di bagian yang ketujuh, pembatal-pembatal sholat. Yang pertama adalah pembatal sholat sesuai dengan pembatal bersuci. Yang kedua adalah tertawa dengan terbahak-bahak. Yang ketiga ngomong secara sengaja. Yang keempat lewatnya perempuan balik, keledai atau anjing hitam. Yang kelima kasful aurati amdan, membuka aurat secara sengaja. Sekarang kita masuk yang keenam, istidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Ini juga menjadi pembatal sholat. Li'anna istiqbalaha syartun li sihhatis sholati, karena menghadap kiblat adalah syarat sahnya sholat. Kumaha mun hilap, berarti harus diulangi deui. Nah, ini pernah kejadian dulu. Saya pernah ikut yang pun bapak ngaji di daerah pantai. Teu apal kiblatnya ke mana? Ya salat we. Yang hareup pisan ka pantai. Aya palebah rakaat trek rakaat kadua ngagorowok ibu-ibu. Pak Ustaz salah kiblatna. Ya batal, orang batalkeun deui, ulangi deui salatna gitu. Sebab salah kiblat gitu. Makanya ketika membuat masjid itu harus bukan hanya menghadap barat, tapi bagaimana caranya kompas itu menghadap ke Ka'bah, ya, diukur secara akurat. Setelah itu baru penetapan atau pembangunan masjid, biar nanti tidak naon sajadah nanti jadi geser-geser gitu. Nah itu penting untuk menghadap kiblat. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ittisalun najasati bil musolli, adanya najis di badan atau pakaian orang yang sholat, ma'al ilmi biha, dan orang tersebut tahu bahwa itu ada najis gitu. Wa tadhkuruha idza lam yuzilha fil hal. Nah, kalau dia ingat bahwa itu ada najis karena tadi itu lupa mungkin, tapi dia harus segera, kalau ingat harus batalkan sholat tersebut, segera bersihkan gitu. Ayah. Ya. Nomor 8, tarku ruknin min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni udhrin, meninggalkan salah satu rukun atau syarat sahnya sholat secara sengaja tanpa ada uzur syar'i. Nah, itu membatalkan sholat. Yang kesembilan, al-amalul kathiru min ghairi jinsiha li ghairi daruratin, banyak gerakan yang tidak jelas. Nah itu, jadi mun urang mau utek-utekan kerenang tung teh teu daek cicing gitu, tegak gitu. Ieu mah tanpa ada yang penting, tanpa ada sebab yang penting, dia banyak gerakan itu. Nah itu juga membatalkan sholat. Seperti apa? Kal akli wasyurbi amdan,
minum dan makan dengan sengaja. Nah, ieu mah piraku teuing gitu. Keur salat orang bari ngopi. Nah, itu tidak boleh dan itu membatalkan salat. Yang ke-10, al-istinadu li ghairi udhrin. Li'annal qiyama syaratun li sihhatiha. Bersandar, nyender tanpa ada alasan syar'i. Gering henteu, nyeri suku henteu, sepuh henteu, ngorak keneh misalnya. Tapi nyender ngaja salat teh, neangan tembok. Nah, itu tidak boleh, membatalkan salat. Karena sesungguhnya berdiri itu salah satu syarat sahnya salat gitu. Kecuali ada uzur. Wah, nyeri suku ya, nya teu naon bari diuk misalnya. Nah, itu. Atau sudah sepuh nggak jadi masalah karena ada uzur, ada alasan syar'i. Yang tidak boleh adalah bersandar, nyender tapi teu make alasan anu jelas. Yang ke-11, ta'ammudu ziyadati ruknin fi'liyin. Nah, ini adalah dengan sengaja menambah rukun pekerjaan dalam sholat. Jadi yang harusnya sampai salam, ya, nah ini malah ditambahan gerakan-gerakan yang bukan dari rukun, kaziyadati fir ruku'i was sujudi. Orang mah salat subuh teh ngora keneh. Terus karek hudang cenah seger. Geus rukun rek 2 kali misalnya dalam sarakaat. Nah, itu tidak bisa. Atau piraku cenah salat subuh 2 rakaat, nu 2 rakaat wae pada susah untuk melaksanakan. Wah, dia pengen 7 rakaat. Nah, itu tidak bisa. Li'annahu yukhillu bihayatiha. Karena itu akan merusak tatanan sholat. Jadi teparugu sholat teh. Ieu terek 2 rakaat telah jadi 3 rakaat sholat subuh. Nah, itu merusak dan membatalkan sholat. Fatubtilu ijma'an, dan keseluruhan sholat tersebut menurut para ulama itu batal. Yang ke-12, ta'ammudu taqdimi ba'dil arkani ala ba'din. Ini mendahulukan sebagian rukun daripada yang lain dengan sengaja. Orang mau moal takbir heula. Misalnya moal ruku heula langsung sujud weh. Jadi beres waladhdallin surat lain, kemudian saya mau moal ruku langsung beres waladhdallin amin, baca surat yang lain dia langsung sujud. Nah, itu tidak boleh, ya. Li'anna tartibiha ruknun kama taqaddama. Karena tertib urutannya dalam sholat itu adalah rukun. Kita kan sudah jelaskan bahwa rukun adalah yang harus ada dalam kegiatan itu, kewajiban itu. Tapi syarat adalah sesuatu yang di luar kewajiban itu. Misalnya apa? Kalau mau sholat syaratnya berwudu, nah itu syarat. Kalau rukun, apa rukunnya? Yaitu takbir, salam, sujud dan lain-lain. Gerakan-gerakan atau pekerjaan yang ada dalam perintah kewajiban itu adalah rukun. Tapi di luar itu adalah syarat itu. Yang ke-13, ta'ammudus salamu qabla itmamiha. Sengaja mendahulukan salam sebelum sempurna sholat. Komodei ieu. Orang mah salam heula we salam heula can ge tamat hayang gara-gara salam gitu kan. Ke heula paling ge salat mah 5 menit gitu. Nah, itu tidak boleh, membatalkan salat. Yang ke-14, ta'ammudu ihalatil ma'na fil qiraati. Dengan sengaja melewati, ya, melewati makna atau bacaan pada surah Al-Fatihah. Ai qiraatul Fatihati li'annaha ruknun. Ini tidak boleh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Nah, teu meunah. Wah, meh singkat kumaha cenah teh nu taraweh. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu loh, parah kan? Itu kan rukun. Al-Fatihah itu rukun. Mun teu kabaca saeutik kan batal gitu.
Beda dengan surat yang lain teu dibaca ge teu naon langsung ruku. Tapi Al-Fatihah adalah rukun daripada salat gitu. Tidak boleh dilewat, tidak boleh disingkat pemugancang-gancang. Geus sae kitu mah bismillahirrahmanirrahim siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. Meh tereh beres. Yang terakhir faskhun niyyati bitaraddudi bil faskhi. Membatalkan niat karena ragu. Karena ragu apakah sholat ini ketika dia sholat ini asa batal, asa hitut. Nah ini juga membatalkan sholat. Wabil azmi alaihi, harusnya dia berazam dari awal. Kalau dia hanya merasa bahwa asa ngadurutut gitu hitut, tapi dia yakin bahwasanya itu bukan kentut, maka lanjutkan sholatnya gitu. Lianna istidamata an-niyati syartun, karena niat itu harus berkelangsungan. Jadi niat sakali itu ketika di tengah ulah asa-asa sudah we lanjut gitu. Makanya Kak asa melepas gitu. Padahal mangan sesa-sesa gitu. Nah itu tidak usah ragu karena itu dari setan, maka lanjutkan saja sholatnya gitu. Nah itu yang terakhir. Kita masuk ke al-mas'alatu tsaminatu, bagian yang ke-8. Ma yakrahu fi sholati. Apa-apa yang dimakruhkan dalam salat. Nah, ini mah makruh. Apa itu makruh? Al-karahatu fi istilahil fuqaha'i. Aya di handap nomor 1. Makruh menurut istilah para ahli fikih fin nahyi anisyai'i min ghairi ilzamin bitarki. Paling bawah di footnote. Ialah larangan pada sesuatu tapi tanpa ada kepastian untuk meninggalkannya. Nah itu makruh. Makanya hukum makruh itu apa? Annahu yuthabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu wa yajuzu fi'luhu indal hajati min ghairi ittirarin. Maka hukum makruh ini adalah diganjar orang yang meninggalkannya sesuai dengan aturan Nabi dan tidak disiksa orang yang melakukannya. Kalau dalam usul fikih kan makruh itu diganjar orang yang meninggalkannya dan dibenci kan bahasanya, dibenci oleh Allah bagi yang melakukannya. Tapi di sini beda, tidak disiksa orang yang melakukannya. Memang tidak disiksa, hanya dibenci. Makanya hukum makruh itu seperti itu. Wa yajuzu fi'luhu, bahkan boleh melakukannya ketika ada keperluan, tetapi tidak menimbulkan madorot. Nah itu saja. Maka di sini apa yang menjadikan makruh dalam sholat? Yukrahu fi sholati, dimakruhkan dalam sholat al-umuru taliyatu, perkara-perkara berikut ini. Yang pertama adalah al-iktisaru alal fatihati fir raka'ataini aulayaini. Nah itu, bahwa yang pertama adalah membatasi bacaan surat al-fatihah di mana di 2 rakaat yang pertama ketika sholat. Nah ini tidak boleh. Rakaat pertama hungkul surat Fatihahnya, nanti rakaat keduanya langsung aja surat lain. Nah itu tidak boleh. Limukhalafati dzalika li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadihi fi sholati. Ini menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk ketika melaksanakan sholat. Tidak boleh. Tidak boleh membatasi, harus di 2 rakaat itu membaca Al-Fatihah. Yang kedua, tikrarul Fatihati, mengulang bacaan Al-Fatihah. Nah ini juga makruh. Limukhalafati dzalika aidon, ini menyelisihi sunnah li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin in karraraha li hajatin, tapi boleh diulang kalau ada hajat, ada keperluan. Itu misalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada keperluan, pohon dia tidak lupa kemudian diulang-ulang. Nah, itu tidak boleh, makruh. Kecuali misalnya nafas tidak kuat, dia berhenti,
maka mengulang waqaf ibtida'nya, maka itu tidak mengapa. Ka'an yakuna fatahul khusyu' wa hudurul qalbi inda qiraatiha. Seolah-olah itu akan menghilangkan kekhusyuan. Hayo cenah cek makmum teh ye Fatihah diulang-ulang. Yang tadinya hati hadir dalam sholat, ningali atau ngadangu imam maca Fatihah diulang-ulang tepugu, jadi teu khusyuk makmum teh gitu. Makmum bahkan tidak merasa khusyuk, masa imamnya tidak merasa khusyuk. Nah itu fa arada tikraruha liyahdura qalbahu, atau kebalikannya dia mengulang Al-Fatihah jika ada yang salah gitu, kayak ada yang salah bacaannya, maka dia boleh mengulang ayat itu. Untuk apa? Menghadirkan kembali kekhusyuan atau menghadirkan hati dalam sholat. Nah itu boleh. Fala ba'sa bidzalika, maka itu tidak mengapa. Lakin bisyartin, dengan syarat alla yajurrahu dzalika ilal waswas, dengan syarat tidak ada dorongan keraguan, waswas. Ulah aya ragu pokoknya mah. Yang jelas dia yakin bahwa ada yang salah, boleh diulang. Nah itu kalau ragu maka lanjutkan saja sampai waladhdallin. Yang ketiga, yakrahul iltifati al-yasiri. Nah, dimakruhkan al-iltifat, menoleh. Ya, menoleh fi sholati bila hajatin, walaupun ini iltifat yasir. Noleh nate culang cileung nate naon saeutik gitu. Culang cileung saeutik tapi makruh gitu. Tapi tanpa hajat, tanpa ada keperluan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam hina su'ila anil iltifati fi sholati, bagaimana wahai Rasulullah ketika ada orang yang culang cileung menoleh ke kanan dan ke kiri ketika sholat, kata Rasulullah, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi, itu adalah pencurian tersembunyi dari setan dari sholatnya hamba. Jadi ada pencurian amal. Nah, dicuri. Jadi merasa ragu bahwasanya culang cileung we lah, dia tidak menghadap ke tempat sujud, tapi dia menoleh ke kiri atau ke kanan. Nah, ini juga makruh. Disebutkan pencurian tersembunyi dari setan. Wal ikhtilasu, apa itu ikhtilas? Adalah as-saraqatu wan nahbu, copet. Nah, nyopet kan moal launan. Pasti tereh. Nah itu. Amma idza kana al-iltifatu li hajatin fala ba'sa bihi. Tapi jika menoleh itu ada kepentingan, ada keperluan, maka tidak jadi masalah. Kaman ihtaja ila an yattafula, seperti orang yang ingin nyiduh. Ayeuna bisa teu nyiduh. An yasarihi, ke sebelah kirinya, fi sholati thalathan idza asabahul waswas. Nah, ke sebelah kiri nyiduh dalam sholat maksimal 3 kali apabila ada waswas, keraguan dalam hatinya. Ayeuna kumaha masjidnya dikerami kabeh. Di sajadahan moal mungkin nyiduh itu. Mungkin disebutkan di sini ayat tafula ini meludahnya, meludah tanpa keluar air. Ayo orang mah disangaja fuh, tak lain gitu. Tapi mungkin fuh. Nah, karena apa? Ada keraguan waswas, ada setan masuk. Nah, seperti itu. Setan kan seperti itu. Ketika adzan dia kabur. Sieun kan adzan. Beres adzan balik deui setan teh ka masjid. Tah rek salat kabur deui. Keur salat datang deui setan man gitu, setan mah. Nah, seperti itu. Fahadha iltifatun lihajatin, maka ini boleh menoleh karena ada hajat. Amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun memerintahkan, wa kaman khafat ala sabiyha ad-dayya'inakum, dan seperti orang yang takut anaknya hilang gitu. Jadi Pak, yang namanya khusyuk itu kan
bukan kita tidak tahu apa-apa di sebelah kanan kiri belakang, ya kan? Kata Rasul pernah suatu ketika mengimami itu kan ada ibu-ibu yang menggendong bayinya nangis, maka bacaannya dipendekkan gitu, biar cepat selesai sholat. Nah itu khusyuk. Kita pun sama, takut kehilangan anaknya atau harureuy barudakna, cepat-cepat sholat tapi dengan keadaan khusyuk gitu, tidak jadi masalah. Fasorat taltafit fi sholati, maka jelas ini menjadi iltifat, pasti noleh gitu. Budakna misal diharap, ya kan orang bari ningalikeun gitu ta. Mengawasi anak itu supaya tidak hilang, tidak nangis dan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Mulahadzatan lahu, sebagai pengawasan. Hadza kulluhu fil iltifatil yasir, dan ini iltifatnya ringan. Jadi untuk kita, kemana-mana, sirah kayak gitu, ningalian luhur, ningalian handap, segala rupa. Nah itu tidak boleh. Amma idzal tafat asyakhsu bikuliyatihi aw istidbaril kiblati fa innahu tubtilu sholatuhu. Tapi kalau menolehnya seseorang seluruhnya, ayeuna kemana-mana, bahkan dia membelakangi kiblat, kan luar biasa itu menoleh, maka itu batal sholatna. Itu kan harusnya kan sunnahnya melihat tempat sujud. Idza kana dzalika bi ghairi udhrin, jika itu tidak ada uzur, tidak ada alasan syar'i, min syiddatin, dari kekhawatiran tadi bayinya, anaknya, khaufin atau takut ada musuh, wanahwi atau yang lainnya. Nah itu iltifat yang dibolehkan, yang ringan-ringan saja. Kemudian yang keempat dari yang dimakruhkan adalah taghmidul ainaini fi sholati, memejamkan dua mata ketika sholat, Pak. Nah ini walaupun sebagian ulama membolehkan untuk menutup mata, tidak melihat ke tempat sujud. Kenapa? Untuk menghadirkan kekhusyuan. Jadi boleh, ya, walaupun memang itu makruh, tapi demi kenyamanan, karena muka mata teh asa ka mana wae gitu ta. Jadi dia ingin menutup mata, maka itu boleh walaupun makruh. Lianna dzalika yushbihu, karena itu menyerupai fi'lal majusi, orang-orang majusi, inda ibadatihim, ketika mereka beribadah, an-niron, di depan api. Jadi orang majusi beribadah di depan api itu dengan menutup mata, maka tidak boleh kita menyerupai mereka. Wakila yusbihu fi'lul yahudi aidon, begitupun orang-orang Yahudi, Pak, ketika mereka berdoa, ya kan, di tempat mereka ibadah itu memejamkan mata. Wa qad nuhina anit tashabbuhi bil kuffari, kemudian Rasulullah itu telah melarang kami untuk tasyabuh dengan orang-orang kafir. Yang kelima, iftirashu dzira'aini fis sujudi, liqauli sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kelima ini adalah merapatkan, Pak, iftiros. Jadi nyimpan panangan dia, ya, lengan ketika sujud itu ke bawah, kita ngadeplak jika anjing. Jadi kalau anjing mau depak, mau duduk, itu pasti tangannya, lengannya ini pasti ke tanah. Nah gitu, ini iftiros namanya. Jadi lengan ini ditempelkan di tanah atau di sejadah. Kemudian apa? Dalam sujud, ya, ketika dalam sujud. Nah, liqauli sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul apa? I'tadilu fis sujudi, tuh, lempangkeun keur sujud deh gitu. Jadi jangan tangan ini ke bawah gini. Nah, harus diangkat kieu. Nah. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi in bisatul kalbi. Janganlah kalian membuka, salah seorang dari kalian, lengan kalian seperti membukanya anjing ketika depak lengannya. Jadi mun keur depak teh kieu tah. Ulah kieu teuing. Lengannya jangan terlalu menutup seperti ini. Kemudian jangan longgar seperti ini, biasa saja. Jangan dia lempel ke sejadah, ke karpet, ke tanah.
jangan juga dia terlalu tinggi atau terlalu lebar. Biasa wae gitu tak. Dirasa-rasa. Nah itu. Jangan menyerupai anjing ketika depak. Fayan bagi lil musalli an yujafi baina dhira'aihi. Maka mesti bagi orang-orang yang sholat menjauhkan antara lengannya, kedua lengannya dijauhkan. Ada yang menganggap bahwa para ulama, kenapa perempuan mah kudu kieu cenah? Karena dia menutupi payudaranya alasannya. Padahal hukumnya, kalau hukum secara ijmali keseluruhan itu sama, laki-laki dan perempuan itu harus membuka lengannya, jangan merapatkan dan jangan menyimpan di dalam semen atau tanah atau sajadah. Jadi buka saja. Karena perempuan juga pakai mukena ya nama gitu. Tidak akan terlihat, bahkan safnya beda, ada hijab gitu kan. Nah itu tidak jadi masalah, harus dibuka. Wa yarfa'uhuma 'anil ardi. Nah, harus diangkat cenah lengan keduanya dari tanah, dari tempat sujud itu. Wala yatashabbuhu bil hayawan, tidak boleh menyerupai hewan itu. Yang keenam, kathratul abathi, banyak melakukan hal sia-sia dalam sholat, lima fihi min insyighalil qalbil munafi lil khusyu'i al matlubi fi sholati. Karena apa? Banyak kerjaan atau proyek bahasa dalam sholat yang harusnya tidak ada dalam sholat. Ini banyak hal yang sia-sia. Menyoor rambut lah, tidak cicing lah ketika berdiri. Nah itu abah semua, sia-sia semua dalam sholatnya. Dan ini apa? Ketika hati ini akan hilang rasa khusyuknya. Rasa khusyuk ada dalam sholat kan yang dituntut itu khusyuk. Hadirnya hati ketika sholat, memahami bacaan. Tapi kalau banyaknya hal sia-sia, ini kekhusyuan akan hilang. Nah itu seperti itu. Mungkin sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan di Sabtu berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.